performa akademik, produktivitas kerja, sampai kualitas masyarakat di suatu negara itu berakar dari gizi atau nutrisi yang terpenuhi dari kecil ya. Ya, kita bisa bayangkan kalau mindset kita adalah tinggi kita akan sangat tergantung dari tinggi nenek kakek kita. Ya. Nggak akan nambah-nambah. Bisa nggak anak lebih tinggi jauh dari ibu bapaknya? Bisa. Bisa nggak anak lebih pendek dari ibu bapaknya? Bisa. Jadi memang kebiasaan orang tua pasti akan diikuti oleh anak. Sebaiknya bukan hanya bilang jangan gini, jangan gitu, harus ini, harus itu, tapi ya kamu lakukan dulu. Padahal anak tuh juga butuh ruang untuk belajar dari kesalahan. Anak juga butuh ruang untuk mengeksplor dirinya, untuk belajar regulasi diri dan juga regulasi emosi. Jadi memang sebaiknya protektif oke, tapi jangan berlebihan. Kalau anak umur 1 bulan nangis terus, kasih pisang aja, nggak apa-apa kok. Itu worst advice juga. Kenapa? Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini spesial sekali karena aku kedatangan tamu berkelas, ada Dr. Meta Hanindita. Halo. Selamat datang di Suara Berkelas. Dokter ini dikenal sebagai dokter nutrisi anak. Ya. Jadi bagi teman-teman yang mau lebih anaknya sehat, aku sarankan untuk nonton episode ini sampai selesai. Setuju. Dokter Meta, Yes. banyak orang tua di luar sana yang mereka aman-aman aja karena anaknya aktif, anaknya sehat gitu ya. Tapi ada nggak hal-hal yang kelihatan di luar itu baik-baik aja, tapi di balik layar ada hal yang harusnya orang tua tuh lebih aware? Terkait berat badan sih. Banyak orang tua yang merasa berat badan anaknya kalau seret naik, tapi naiknya tidak seperti yang seharusnya, atau bahkan tidak naik atau malah turun, itu aman-aman aja. Nggak apa-apa, yang penting anaknya sehat dan aktif. Padahal sebetulnya definisi sehat itu nggak hanya sekedar nggak sakit atau aktif. Sehat itu juga berarti anak harus bertumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, kenaikan berat badan yang tidak adekuat atau malah tidak naik sama sekali atau justru turun itu merupakan tanda bahwa anak gagal tumbuh. Istilah medisnya adalah faltering atau perlambatan pertumbuhan. Seringkali orang tua merasa fine-fine aja nih, santai-santai aja karena berat badannya masih normal, tinggi badan atau panjang badannya masih normal, status gizinya juga masih normal. Cuman kenaikan berat badannya aja yang nggak normal nih, yang nggak naik. Kayaknya fine-fine aja. Padahal sebetulnya si faltering ini merupakan tanda awal dari kekurangan nutrisi. Bisa nantinya kalau dibiarkan jadi stunting bahkan. Makanya sebaiknya jangan santai-santai aja, apalagi dengan alasan nggak apa-apa, anaknya masih sehat kok. Ya. Karena memang tidak seperti itu. Apa yang bisa kita gali dari faltering ini? Aku baru dengar kata-kata ini. Dan apa yang orang harus aware tentang faltering lebih detail gitu? Oke, pada prinsipnya faltering atau perlambatan pertumbuhan ini bisa disebabkan oleh 3 macam secara garis besar. Yang pertama karena asupannya, makanannya tidak adekuat, tidak cukup. Atau bisa juga karena ada gangguan penyerapan. Gangguan penyerapan itu misalnya pada kondisi-kondisi medis, misalnya karena ada penyakit, ada alergi makanan, ada alergi susu sapi, ada kondisi lain lah yang menyebabkan penyerapannya jadi terganggu. Atau yang ketiga karena ada peningkatan metabolisme pada berbagai macam penyakit juga nih contohnya. Misalnya karena ada infeksi saluran kemih, ada penyakit jantung bawaan, ada sakit TBC, tuberkulosis, dan lain sebagainya. Sehingga pada saat berat badan anak tidak naik, itu sebetulnya udah warning buat orang tua. Harus segera dicari tahu ini kira-kira kenapa. Apakah karena asupannya kah yang memang kurang, atau karena ada gangguan penyerapan, atau karena ada metabolismenya yang meningkat. Seringkali orang tua tuh nggak ngeh, karena tadi ya dianggap kan fine-fine aja, yang penting sehat. Padahal sebetulnya saat ditelusuri penyebabnya ini karena suatu penyakit yang sebetulnya kalau diketahui sejak awal bisa didiagnosis dan bisa diberikan terapi atau tata laksana lebih awal lagi, tentu akan lebih baik. Kalau di tahap orang tua itu cuma berpikir ya udah deh nggak apa-apa, fine-fine aja gitu. Dalam konteks dari kecil tuh anaknya manja, pengen makan donat atau makan yang manis-manis gitu, terus ya nggak apa deh, kasih makan gitu. Nah itu hal yang wajar atau justru hal itu bikin anaknya naik berat badan gitu? Atau dalam konteks yang lebih lebar, berbahaya bagi masa depan dia? Oke, pada prinsipnya
anak diberikan makan itu kan mulai MPASI ya, mulai di usia 6 bulan. Dan tujuan pemberian MPASI ini bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi, tapi juga sebagai pembelajaran untuk anak, melatih keterampilan makannya, juga melatih anak mengenali sinyal lapar dan kenyangnya. Sehingga apabila orang tua memberikan makanan yang terus-menerus hanya yang dia inginkan misalnya, kayak donat gitu, yang manis-manis, otomatis tujuan pertama memenuhi kebutuhan nutrisinya pasti tidak terpenuhi. Kenapa? Karena dalam donat tersebut nggak ada protein hewani yang cukup misalnya. Lemaknya juga mungkin tidak sesuai, tidak ada sayur atau buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Yang kedua, kandungan di dalam donatnya sendiri, misalnya gula nih, gulanya kan cukup tinggi, apalagi kalau toppingnya macam-macam gitu ya. Padahal sebetulnya gula itu harus dibatasi. Kalau terlalu banyak konsumsinya pasti akan memberikan dampak yang negatif. Jadi memang perlu diperhatikan kalau anak mau satu makanan itu aja, tidak ada satu jenis makanan yang bisa memenuhi semua kebutuhan nutrisi anak dengan baik. Makanya rekomendasinya adalah berikan makanan yang bervariasi, yang bernutrisi lengkap dan seimbang. Kalau dokter bisa kasih saran ke aku, ke teman-teman di sini gitu, makanan apa yang harusnya anak-anak itu konsumsi, tapi dalam konteks yang menyenangkan bagi mereka, kelihatannya menyenangkan, warnanya seru atau apapun itu yang bikin anak-anak itu justru secara gizi berkembang. Pada prinsipnya sebetulnya sama, di anak usia berapapun sampai orang dewasa pun semuanya sama, bahwa kita itu membutuhkan sumber karbohidrat, sumber protein, ada sumber lemak dan sumber vitamin atau mineral entah dari sayur atau dari buah. Tapi porsinya seberapa banyak itu tergantung dari kebutuhannya berdasarkan usia. Bagaimana cara membuat makanan-makanan ini jadi terlihat menarik, itu sebetulnya bisa dibiasakan dari awal. Jadi pada saat mulai makan, kenalkan berbagai jenis makanan, berbagai rasa, berbagai tekstur supaya anak mengenali makanan dengan berbagai rasa dan berbagai tekstur tadi secara dini. Karena memang secara fase pertumbuhan dan perkembangan yang normal ada yang namanya food neophobia. Itu biasanya terjadi di usia 1 tahun ke atas. Food neophobia ini adalah ketakutan untuk mencoba makanan baru, terutama yang tidak dia kenali. Jadi kalau misalnya pengen anaknya mencoba makanan yang menarik, yang macam-macam rasa dan teksturnya, ya kenalkan sejak awal. Oh itu menarik ya dok ya, karena ketakutan mencoba makanan baru itu aku sadari di orang-orang sekitar aku sampai mereka dewasa gitu. Aku kenal temanku yang ketika di usia dia 15 tahun, terus aku ketemu dia lagi di usia dia 25 tahun, masih nggak mau makanan yang sama. Karena pernah trauma ketika masa kecil karena cium baunya doang gitu. Sampai sekarang padahal makanan itu dia sangat nggak mau makan daging. Banyak sekali yang sering dijumpai seperti itu memang. Nah itu emang karena traumanya atau ketika dia coba harusnya dia mau, atau ada teknik lain dari POV dokter, karena secara pemenuhan protein bisa jadi mereka itu kayak menyampingkan hal itu gitu. Oke, bisa jadi pertama karena trauma. Saya punya banyak pasien yang gak mau makan ikan padahal udah gede nih, karena pernah ketelan durinya dan rasanya gak nyaman. Jadi udah benar-benar trauma, itu bisa. Tapi hal-hal yang lain juga bisa. Seringkali pada saat di masa awal MPASI nih 6 bulan sampai dengan 2 tahun, pada saat orang tuanya menawarkan satu jenis makanan, anaknya menolak, orang tua sudah terlalu terburu-buru melabeli anaknya tidak suka. Jadi tidak lagi diberikan atau tidak lagi ditawarkan. Padahal kalau berdasarkan literatur, makanan itu harus dipaparkan 10-15 kali, bahkan hingga 22 kali, sampai kita bisa memberikan kesimpulan anak memang tidak suka atau tidak. Jadi kalau baru ditolak 1-2 kali, jangan kasih kendor dulu, gas terus pokoknya dicobakan. Iya. Wah menarik ya, berarti 10-15 kali itu emang kayak upaya dalam kehidupan kita harus coba terus walaupun gagal di awal gitu ya. Betul. 10-15 kali, kalau emang kita gagal lagi terus nggak ada jalan atau udah ketemu jalan buntunya, nggak apa-apa, Ya, belok mungkin ke emang jalan nggak lain. suka. Iya, itu analogi yang menarik ya dalam konteks makanan gitu. Tapi kalau kita balik ke tadi ada menyinggung stunting ya, aku penasaran tentang stunting. Mungkin ada orang yang lahir dan besar di negara yang lebih maju gitu ya. Ada temanku, dia lahir dan besar di kota yang sama dengan aku di Indonesia. Kita tinggi kita sama tuh dok. Tapi ketika dia di usia 18 tahun kalau nggak salah, dia ikut orang tuanya ke luar negeri. Dia 5 tahun kemudian balik ke Indonesia, dia jauh banget lebih tinggi daripada aku dok.
Apa yang menarik tentang gizi dan pengaruh terhadap kualitas seorang individu, baik itu dalam postur tubuhnya, mindsetnya, dan segala macam. Berangkat dari problem stunting dulu deh. Oke, kita coba samakan persepsi dulu terkait stunting nih. Ya. Stunting ini kan artinya adalah pendek. Ya. Jadi kalau tinggi badan atau panjang badan menurut umurnya kita plot di kurva pertumbuhan WHO ada di bawah -2 standar deviasi. Pendek. Yang disebabkan karena kekurangan gizi kronik, kekurangan gizi yang berkepanjangan. Nah, stunting ini bukan hanya sekedar pendek, tapi juga ternyata dampaknya luar biasa. Apa dampaknya? Kita tahu terutama di awal kehidupan, di 1000 hari pertama dalam kehidupan, perkembangan otak tuh sedang pesat-pesatnya. Maka apabila stunting ini terjadi di awal kehidupan, dia akan mengganggu perkembangan otak. Di mana dampak jangka panjangnya ternyata sangat mempengaruhi. Apa itu? Pada saat anak-anak yang dulunya stunting ini bersekolah, ternyata literatur menunjukkan performa akademiknya secara signifikan itu lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang tidak stunting. IQ-nya juga secara signifikan lebih rendah. Selain itu juga durasi bersekolahnya, durasi mereka mengenyam pendidikan itu lebih pendek secara signifikan dibanding yang tidak stunting. Lebih pendek di sini bukan berarti karena mereka pintar-pintar akselerasi jadi sekolahnya lebih cepat, tapi karena lebih sedikit dari mereka yang mampu meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Nah, pada saat anak-anak ini kemudian jadi besar, jadi dewasa, jadi sudah mulai bekerja, penelitian juga menunjukkan bahwa ternyata produktivitas kerja yang dulunya stunting itu secara signifikan lebih rendah, di mana ini pasti akan mempengaruhi pendapatan per kapita. Nah, selain itu juga stunting ini juga akan mempengaruhi metabolisme, di mana itu akan menurunkan daya tahan tubuh. Yang dewasa akan lebih gampang sakit-sakitan nih, gara-gara dulunya stunting. Gak cuman itu, tapi stunting ini juga akan mengganggu pembakaran lemak. Dia akan menghambat oksidasi lemak, sehingga yang dulunya stunting justru lebih beresiko terkena obesitas pada saat dewasa. Oke. Dengan berbagai dampaknya, kita tahu bahwa obesitas itu sendiri meningkatkan resiko hipertensi, stroke, penyakit jantung. Makanya kenapa sih kok pemerintah begitu gencar menurunkan angka stunting ini? Ya karena kita bisa bayangkan bahwa dampak stunting ini bukan hanya dirasakan satu anak itu aja, bukan hanya satu keluarga itu aja, tapi bahkan satu negara, satu bangsa. Sepenting itu, gitu. Nah, kalau ditanya apa yang membedakan, nutrisi itu jelas berpengaruh. Nutrisi itu jelas penting, tapi bukan satu-satunya faktor. Kalau boleh saya sedikit merecall ke belakang gitu ya, bahwa apa sih yang membedakan anak dengan orang dewasa? Yang membedakan adalah adanya karakteristik khas, adanya pertumbuhan dan perkembangan. Anak masih bertumbuh dan berkembang, orang dewasa sudah nggak lagi bertumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, selalu dikatakan bahwa anak itu bukan miniatur orang dewasa. Nah, di 1000 hari pertama dalam kehidupan, sejak janin berada dalam kandungan hingga seorang anak berusia 2 tahun, itu terjadi fase pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat. Makanya seringkali 1000 hari pertama dalam kehidupan ini disebut sebagai window of opportunity atau critical period. Karena bahkan kita sekarang aja nih sebagai manusia dewasa, otak kita sendiri tuh sebetulnya udah terbentuk 80%-nya di 1000 hari pertama. Makanya kalau orang tua menginginkan anaknya pintar, ya pastikan pondasinya oke juga gitu. Kalau misalnya saya menganalogikan otak manusia seperti komputer, kita pengen komputernya nggak lola nih, nggak loadingnya lama, pengennya yang sat wat. Gimana caranya? Pastikan hardware-nya optimal, software-nya juga optimal. Di mana hardware itu adalah nutrisi, software itu adalah stimulasi. Lingkungan yang sehat, yang bersih, status imunisasi yang terpenuhi, kemudian stimulasi perkembangannya itu juga sangat penting. Di zaman kreators ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa kesana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam, kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit, dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022, dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang. Dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya, kamu penulis kayak aku.
Kamu bisa bikin ebook, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di LinkedIn dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana nggak punya produk sendiri tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di LinkedIn. So, bagi teman-teman yang belum bikin LinkedIn-nya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. Aku menarik balik ke ngomongin tentang performa akademik, produktivitas kerja, sampai kualitas masyarakat di suatu negara itu berakar dari gizi atau nutrisi yang terpenuhi dari kecil ya. Itu kan kacamata yang mungkin nggak selama ini banyak orang tua sadari gitu, karena mereka berpikir kasih gizi doang itu sekedar untuk anaknya Kenyang. ya, tapi dalam konteks jangka panjang performa anak itu ternyata bisa berakar dari 1000 hari pertama dia. Itu insight baru bagi aku ya. Dan itu bikin kita lebih aware terhadap bagaimana harusnya anak ini bukan sekedar anak kecil doang, tapi kayak kita tadi ngebangun suatu sistem di komputer. Itu insight yang seru sekali ya. Tapi apakah dengan kita peduli detail sekali terhadap gizi anak kita sekarang, itu akan berdampak besar bagi kemajuan negara kita, let's say di 2045. Generasi emas semua orang bilang, apakah MBG ini ada hubungannya sama generasi emas dari kacamata dokter Meta sendiri, atau ada hal lain yang aku harus tahu dok di sini gitu? Oke, seperti tadi yang sempat saya bilang bahwa nutrisi itu memegang faktor yang penting. Karena biar bagaimanapun dia memegang peranan pada fondasi, begitu ya. Tapi tentu bukan satu-satunya faktor. Seperti melengkapi status imunisasi itu juga penting. Karena kita tahu negara kita adalah negara tropis, banyak infeksi. Banyak sebetulnya penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Imunisasi ini secara ilmiah juga sudah terbukti menurunkan angka morbiditas, mortalitas yang kesemuanya pasti akan berhubungan dengan mulai dari performa akademik, kemudian dari pekerjaan juga. Itu semua saling berkait lah begitu. Tapi khusus terkait yang nutrisi ini memang adalah hal yang lagi digencarkan gitu ya oleh pemerintah, karena kita tahu kan bentar lagi kita ada bonus demografi, di mana usia produktif di tahun 2045 ya adalah anak-anak kita sekarang nih, calon generasi penerus masa depan bangsa yang akan jadi penentu apakah di 2045 nanti beneran jadi generasi emas atau generasi cemas nih. Iya, benar. Begitu. Karena aku dulu penasaran dok ya, kenapa di lingkungan aku itu ada yang sorry for saying tingginya tinggi banget gitu ya, kayak di usia aku yang 17 tahun itu ada yang tingginya 180, 185 cm gitu ya. Tapi ada juga teman-teman yang sebaya kami, seusia kami itu yang tingginya 150, 160. Aku penasaran waktu itu, tapi aku tidak pernah memikirkan tentang dari POV 1000 hari pertama mereka. Itu aku cuma ngelihat dari faktor keturunannya doang gitu. Apakah keturunan itu memang faktor utamanya sampai kemudian nanti kalau kakek aku sekarang pendek, ayah aku pendek, kemudian anakku pendek, apakah itu akan terus beruntutan sampai kemudian ada anakku satu orang yang gizinya bagus baru dia tinggi, atau seperti apa mekanisme yang dari kacamata dokter gitu? Oke, faktor genetik itu berpengaruh tentu, tapi apabila di masa kecil gitu ya, yang paling berpengaruh tentu adalah nutrisi dan stimulasi. Berapa persen itu? Nggak ada persentasenya, tapi kalau kita bisa lihat beberapa puluh tahun yang lalu orang Jepang itu kecil-kecil, pendek-pendek semuanya. Orang Korea juga. Orang Korea pun juga demikian. Saya pernah datang ke museum di Belanda di mana itu ada, aku lupa deh nama museumnya apa ya, di mana itu menggambarkan kondisi orang-orang mereka beratus-ratus tahun yang lalu itu pendek-pendek, kecil-kecil semuanya. Kita bisa bayangkan kalau mindset kita adalah tinggi kita akan sangat tergantung dari tinggi nenek kakek kita. Nggak akan nambah-nambah. Begitu. Ada yang namanya tinggi potensial genetik. Tinggi potensial genetik itu ada rumusnya. Tinggi badan ayah, tinggi badan ibu plus minus 8,5 cm dibagi 2 gitu ya. Nah, plus minus 8,5 cm ini itu sangat tergantung dari nutrisi dan dari stimulasi. Bisa nggak anak lebih tinggi jauh dari ibu bapaknya? Bisa. Bisa nggak anak lebih pendek dari ibu bapaknya? Bisa. Tapi kalau dari POV kesehatan dok, apakah aku misalnya di usia 23 tahun, 24 tahun itu ingin memperbaiki postur tubuh aku, atau ekspektasinya udah telat untuk memulai semuanya, atau sebenarnya anak itu mereka ketika dia aware sendiri, bisa jadi dia hidup atau besar di lingkungan yang tidak bikin dia aware terhadap kesehatan gizinya sendiri. Terus dia tiba-tiba sadar di usia 22 tahun, 24 tahun gitu ya. Terus dia ingin mengulang lagi 1000 harinya, apakah itu make sense atau sangat kecil kemungkinan dia gitu?
Ada alasan kenapa 1000 hari pertama itu disebut sebagai window of opportunity atau critical period, karena memang tidak bisa terulang. Oke. Makanya itulah kenapa edukasi kepada orang tua yang mungkin saat ini masih belum ngeh, masih belum aware, itu sangat-sangat diperlukan supaya awareness-nya naik dan mereka sangat mengerti pengaruhnya tuh sedemikian hebatnya loh. Tapi jangan lupa juga bahwa lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kalau mau diperbaikinya sekarang nggak masalah, walaupun pasti hasilnya tidak akan sebaik apabila sejak awal sudah dilakukan dengan sangat baik gitu. Aku pernah nonton video ini dok, aku lupa ini iklan apa ya. Tapi iklan ini menggambarkan tentang obesitas ya. Kayak ibu dan ayahnya tuh obesitas terus makan, sampai kemudian anaknya juga makan obesitas. Dan itu ternyata dalam konteks keturunan genetiknya bukan dari penyakit, tapi dari kebiasaan. Betul. Kayak kebiasaan makannya menurun ke anak gitu. Tapi di titik mana kemudian orang tua itu menyarankan kamu jangan merokok misalnya. Kamu harus makan ini. Tapi orang tuanya sendiri malah sebaliknya gitu. Orang tua kan banyak yang menginginkan yang terbaik untuk anaknya, tapi kadang dia nggak mempraktekkan gitu. Apa insight yang bisa dokter kasih ke kita, terutama bagi teman-teman yang mungkin jadi orang tua yang menonton ini? Ingat bahwa children see, children do. Anak akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Jadi orang tuanya mau ngomong apapun, kalau orang tuanya tidak melakukan, tidak ada suri tauladan yang langsung dilihat oleh anak, ya anak tidak akan mengikuti. Apalagi kalau misalnya nih, contoh ya, orang tuanya nggak suka sayur dan buah misalnya gitu deh simpelnya. Otomatis dia juga tidak akan menyiapkan, tidak akan menyajikan makanan-makanan tersebut karena dia tahu dia nggak suka. Otomatis ini kan juga pasti akan berpengaruh kepada anak-anaknya. Ingat kalau dia tidak kenal dari awal, dia juga nggak akan mau gitu nantinya. Jadi memang kebiasaan orang tua pasti akan diikuti oleh anak. Sebaiknya bukan hanya bilang jangan gini, jangan gitu, harus ini, harus itu, tapi ya kamu lakukan dulu, baru anak akan mencontoh, melihat, mengikuti. Mungkin kita move on ke ngomongin tentang parenting langsung ya dok Oke. ya. Aku sangat penasaran kalau ngomongin parenting sama siapapun gitu, termasuk sama dokter gitu ya. Hubungan antara suami dan istri itu juga sangat mempengaruhi bagaimana anak itu memahami dunia kan. Let's say kalau ayahnya itu, sorry for saying, kasar kepada istrinya, anaknya juga melihat dari POV bahwa oh emang seperti ini nge-treat wanita gitu ya. Apakah ada studi kasus dok tentang bagaimana harusnya parenting itu berjalan, atau ada cerita-cerita yang menarik dari pengalaman dokter tentang kita nggak cuma mengajarkan anaknya tapi kita mempraktekkan tadi, dan hubungan antara suami istri itu harusnya kayak pelukan, mungkin ciuman, kasih sayang apapun itu memang harus diterapkan di rumah tangga gitu. Jadi memang kalau ngomongin soal hubungan suami dan istri ini pasti akan banyak perbedaan pendapat karena masing-masing berbeda ya. Love language-nya juga beda-beda. Tapi umumnya yang harus diajarkan kepada anak adalah bahwa gak usah pakai kekerasan, verbal non verbal. Kalau istri atau suami sering marah-marah gitu ya, apalagi sambil piring terbang atau apa gitu, itu pasti akan diikuti oleh anak. Kelak pada saat ia dewasa, kemudian dia mendapatkan misalnya amit-amit suami atau laki-laki yang memperlakukan dia sama dengan suami atau bapaknya memperlakukan ibunya, ya dia akan menerima-nerima aja karena dia menganggap itu adalah hal yang wajar-wajar aja. Toh ibu saya juga dulu digituin kok sama bapak saya. Jadi memang betapa kita memang harus mencontohkan yang baik dan nggak harus yang PDA banget gitu, tapi seenggaknya gak usah pakai kekerasan, kemudian bersikap lebih terbuka, ajak diskusi kalau misalnya ada ketidaksetujuan, namanya rumah tangga ya, ya didiskusikannya baik-baik, nggak usah sambil teriak-teriak atau lagi sambil itu tadi tuh kekerasan verbal non verbal, jangan sampai terjadi lah, gitu. Apakah ada cerita dari dokter sendiri ketika menghadapi fase-fase kayak pasien atau segala macam, tapi akarnya memang dari bad parenting gitu? Bukan bad parenting mungkin ya. Jadi banyak pasien-pasien yang datang karena dikeluhkan susah makan, GTM, gerakan tutup mulut, nggak mau makan sama sekali. Oke. Gitu ya. Biasanya anak-anak usia 2, 3, 4 tahun lah gitu. Nah pada saat saya periksa ada ibunya, anak ini benar-benar stres kelihatannya wajahnya.
Kemudian waktu itu kebetulan ada neneknya datang nih. Neneknya datang gantian sebentar karena ibunya mau terima telepon di luar. Pada saat ibunya keluar, neneknya masuk, anak ini mukanya langsung berubah. Jadi happy. Neneknya kebetulan bawain roti. Dia mau makan. Oke. Neneknya bilang bahwa anak ini sebetulnya mau makan. Tapi kalau ada ibunya agak sulit. Agak bingung kan, Iya. ternyata pada saat dirunut-runut jauh, ternyata anak ini memang stres karena begitu dia mendengar suara sepatu ibunya mendekat lagi, itu roti langsung dilempar, dia langsung diam lagi, nggak mau ngomong, nggak mau senyum, nggak mau ngapa-ngapain, saking stresnya. Jadi memang ibunya ini sangat controlling, memaksa untuk makan harus dihabiskan. Kalau anaknya tidak mau makan atau tidak mau menghabiskan, dicekokin. Jadi dahinya dipegang, dagunya dipegang, dikebelakangin gini terus harus langsung masuk. Jadi anaknya benar-benar sangat trauma sama ibunya. Ini hal-hal yang mungkin oleh ibu tidak terasa sebagai bad parenting. Karena kan saya melakukan yang terbaik, yaitu pokoknya anak saya makan supaya tidak stunting. Tapi tanpa disadari oleh ibu, ternyata hal ini bikin anaknya jadi tambah depresi mungkin ya, tambah stres, kadang cemas sekali mendengar ibunya, akibatnya dia justru semakin menolak makan. Itu sih kayaknya ada beberapa kasus yang seperti itu. Apa kesalahan yang harus dihindari oleh banyak orang tua, terutama orang tua yang mungkin baru dianugerahi anak pertamanya sekarang gitu? Apa kesalahan yang harus diminimalisir atau dicegah dari sekarang versi dokter? Sebetulnya mungkin bukan kesalahan, tapi saya sangat menyadari bahwa namanya baru jadi orang tua, Iya. ya jadi masih nggak tahu nih harus apa yang dilakukan. Akibatnya banyak orang tua, biasanya Mahmud Abbas nih, mamah muda anak baru satu ini, yang terlalu protektif kepada anaknya, yang sangat controlling, pokoknya semua harus berjalan sesempurna mungkin. Semua harus sebaik mungkin. Artinya makan harus habis, kemudian juga ini harus benar-benar sesuai jadwal, tidak lebih tidak kurang dari 1 menit pun. Kalau itu di luar ekspektasinya, kemudian anaknya diomelin, dimarahi, tidak diberikan ruang sama sekali juga untuk anak belajar dari kesalahannya. Benar-benar sangat dilindungi. Padahal anak tuh juga butuh ruang untuk belajar dari kesalahan, anak juga butuh ruang untuk mengeksplor dirinya, untuk belajar regulasi diri dan juga regulasi emosi. Jadi memang sebaiknya protektif oke, tapi jangan berlebihan. Itu Kan sih. banyak tuh orang di luar sana yang masih mengontrol atau protektif tadi dengan tujuan yang terbaik itu anaknya gitu, kayak kasih sayang besar karena dia nggak mau anak-anaknya itu kayak mungkin dia pernah ngerasain sesuatu yang buruk, dia nggak mau anaknya mengulangi hal yang sama gitu ya. Tapi apakah itu memang terlalu protektif, ada dampak yang sangat berbahaya di masa depan dia? Let's say ada anak yang mungkin, kamu jangan keluar rumah, kamu jangan ngobrol sama dia. Sampai kemudian sampai itu dia tua juga dia susah ngobrol sama orang gitu ya. Atau ada faktor-faktor lain dok, atau ada skenario lain di kepala dokter untuk menjelaskan tentang hal itu pada orang tua yang nonton ini? Oke. Protektif itu sebetulnya niatnya kan memang untuk melindungi anak begitu ya. Tapi ingat bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sama juga apabila protektifnya terlalu berlebihan sampai akhirnya tidak menghargai anak untuk kembali lagi meregulasi kemampuan emosinya dia, tidak memberikan ruang untuk anak belajar dari kesalahannya dia, benar-benar sangat dilindungi. Biasanya ini terjadi dari background orang tua yang lagi-lagi dia ada trauma di masa lalu, nggak mau terulang ke anaknya. Biasanya juga disertai ada anxiety, cemas, anaknya takut kenapa-kenapa, atau perfeksionis, yaitu tadi ingin anaknya sesempurna mungkin. Tapi akibatnya pertama, anak jadi kesulitan meregulasi emosinya sendiri. Akibatnya justru berdasarkan literatur, ini lebih meningkatkan resiko untuk terjadinya anxiety dan depresi. Selain itu, anak juga jadi kehilangan kemampuan untuk problem solving diri sendiri. Gara-gara itu juga dia jadi kehilangan kepercayaan dirinya. Kalau nggak ada mama, nggak ada papa, aku nggak bisa nih kayaknya. Itu sih sebetulnya yang perlu dipikirkan. Kembali lagi, kontrol itu baik. Niatnya melindungi, tapi apabila kontrol ini jadi berlebihan dan menghilangkan kemampuan anak untuk meregulasi diri sendiri, meregulasi kemandirian, emosinya dia, hati-hati, ini bisa jadi berbahaya. Dan tadi ada dokter singgung tentang ruang belajar dari kesalahan itu sebenarnya harus dialami oleh anak kecil ya, kayak mereka tuh harus mengalami gagalnya
bikin salah yang banyak gitu dalam konteks pengembangan diri gitu. Tapi kan banyak orang tua di luar sana yang satu kali salah, dua kali ngeselin gitu, langsung kayak antara main pukul atau dimarahin di depan orang gitu. Itu hal-hal yang umum mungkin aku temui. Itu berarti yang harus diperbaiki refleksi diri untuk orang tuanya atau memang komunikasi dia dengan anaknya gitu. Harusnya seperti apa? Semuanya. Yang pertama bahwa orang tua harus belajar terlebih dahulu bahwa anak ini juga belajar. Nggak ada manusia yang sempurna ya, langsung pinter segala hal, langsung bisa segala hal. Pasti ada proses jatuh bangunnya juga. Contohnya berdiri aja, pasti dia akan jatuh dulu. Jalan aja, nggak bisa langsung ujuk-ujuk jalan gitu. Pasti dia akan melalui jatuh bangun terlebih dahulu. Dan itu wajar selama kalaupun kita mau mengontrol, kita awasi saja bahwa lingkungan yang ada di sekitarnya aman pada saat dia jatuh. Tapi bukan berarti kamu nggak usah jalan deh, nggak usah berdiri deh, takut jatuh. Nah, pada saat anak melakukan kesalahan tersebut, jangan juga kita jadi, udah deh nggak usah jalan lagi gitu ya, atau malah marah. Kok bisa gitu aja nggak bisa sih? Namanya proses belajar tentu tidak akan bisa langsung pintar, tidak akan bisa langsung advance. Itu memang dibutuhkan untuk proses pembelajaran dari anak. Jadi sabar-sabar juga nih untuk orang tuanya. Tapi aku penasaran dok, apakah gerakan tutup mulut itu memang berakar dari anaknya sendiri yang 1000 hari pertamanya itu mempengaruhi banget, atau memang ada dampak di luar orang tuanya, mungkin lingkungan dia yang bikin dia itu punya gerakan tutup mulut sendiri gitu. Karena aku nggak relate, aku dari kecil ngerasa bahwa kalau makan aja gitu. Susah berhenti ya? Iya, maksudnya aku nggak pernah ada problem sama makan sampai sekarang. Aku nggak pernah. Aku heran kok ada orang makannya pelan, orang makannya itu dikit-dikit gitu ya. Aku heran Deswa ya Mas Kigyu. Apakah itu dari kecil sampai dia dewasa kemudian berdampak sekali, atau memang ada hal lain yang menarik dibahas tentang GTM? GTM ini kan sebetulnya bukan istilah medis. Gerakan tutup mulut ini adalah istilah yang dibuat emak-emak nih untuk merujuk anaknya yang menurut mereka susah makan. Nah, beberapa tahun yang lalu Ikatan Dokter Anak Indonesia tuh sempat mengadakan penelitian multisenter di berbagai kota di Indonesia yang sampelnya adalah anak-anak yang dilaporkan susah makan. Ternyata pada saat ditelusuri, penyebab yang paling sering adalah inappropriate feeding practice. Inappropriate feeding practice itu adalah praktek pemberian makan yang kurang sesuai dengan feeding rules atau aturan makan. Kita tahu bahwa bayi itu butuh belajar, makan juga perlu belajar. Gimana caranya bayi belajar? Yang pertama adalah dia belajar dulu mengenali kapan dia lapar, kapan dia kenyang. Nah, caranya ngajarinnya gimana adalah dengan menerapkan aturan yang namanya aturan makan nih. Jadwal makan harus dibuat teratur, misalnya jam 6 misalnya makan pagi, jam 12 makan siang, jam 6 lagi makan sore contoh. Durasi makan harus dibatasi 30 menit, habis tidak habis selesaikan. Atau misalnya tidak boleh makan dengan distraksi, makan sambil YouTubean, makan sambil naik odong-odong, sambil jalan-jalan, lihat orang lewat dan lain sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ini sebetulnya yang menyebabkan anak-anak ini terlihat susah makan adalah perilaku yang ada di rumah yang tidak diterapkan oleh orang tua. Orang tua karena tadi tuh ya, mestinya tahu sih harus dibuat jadwal makan, tapi takut kalau misalnya dia nggak makan, nanti beratnya turun. Jadi setiap jam ditawarin makanan terus, akibatnya anak jadi tidak mengenali sinyal lapar dan kenyangnya. Atau harusnya kan durasi makan dibatasi 30 menit. Tapi karena orang tuanya pokoknya fokusnya makanannya harus habis, terserah deh mau 2 jam juga nggak apa-apa. Akibatnya anak jadi nggak fokus makan. Penelitian itu menunjukkan sebetulnya anak membutuhkan waktu untuk makan tuh kurang lebih hanya 20 menit. Lepas dari itu dia udah nggak fokus. Karena dia udah nggak fokus, makanan yang ada di dalam mulutnya dia nggak diapa-apain tuh, diemut aja. Nanti kalau dia udah sadar, dilepeh. Akibatnya pada saat jam makan yang membutuhkan makanan yang dikunyah, dia akan kesulitan buat mengunyah karena dia tidak terlatih untuk mengunyah. Terus mungkin sering lihat ya di mall atau di mana gitu, daripada anak rewel, daripada nggak mau makan, kalau diajak makan di mall, udah deh sodorin aja tablet, sodorin aja handphone sambil YouTubean, sambil main game. Itu juga seharusnya tidak boleh. Kenapa? Pada saat kita makan dengan distraksi, kita tidak lagi berfokus pada proses makan. Kita udah berfokus pada tontonan kita atau pada mainan kita. Padahal anak ini kan lagi belajar untuk mengenali sinyal lapar kenyangnya, belajar gimana caranya mengunyah, gimana caranya mencerna makanan tersebut bisa sampai halus banget dan dia telan. Kalau itu terdistraksi, kapan dia belajarnya? Akibatnya jadilah GTM tadi.
Nanti datanglah orang tuanya dengan keluhan, anak saya kalau disuruh makan lama bisa sampai 2 jam, atau anak saya kok kayaknya nggak pernah lapar-lapar ya, dalam 1 hari itu nggak minta makan sama sekali, atau anak saya kalau nggak nonton Upin Ipin nggak mau makan. Ya sebetulnya itu kembali lagi ke perilaku ya dari lingkungannya, dari orang tuanya, bukan penyakit. Ya itu baru kejadian kemarin loh. Aku lagi makan di salah satu warung, terus orang di depan aku itu anaknya kayak susah makan, terus ada tablet, langsung dinontonin kartun gitu ya. Jadi mau makan? Aku nggak terlalu fokus, tapi aku cuma penasaran bahwa kebiasaan orang sekarang kan emang makan tuh sambil konsumsi sesuatu gitu. Let's say konsumsi YouTube atau konsumsi suara berkelas ya. Gitu Iya, ya. iya, iya. Tapi konteksnya ya itu kehilangan sisi fokus 100%-nya ya, kayak aku Iya. pernah dengar kata-kata di salah satu film ya. Dia bilang kalau ya eat when you eat gitu. Iya. Ya talk when you talk gitu. Intinya kayak sekarang udah jarang gitu. Udah jarang kita fokus ke suatu hal dan kita gampang sekali multitasking, nanti distraksi gitu. Apakah orang-orang sekarang itu memang menganggap itu hal yang remeh, sampai ke anak-anaknya juga hal yang remeh, dan solusinya apa dok untuk kita mengurangi hal-hal seperti itu? Karena kalau langsung ditarik tabletnya itu kan anak bisa aja ngamuk di situ gitu ya. Tantrum. Pada prinsipnya sebetulnya kalau menurut saya bukan karena menganggap remeh, tapi karena tidak tahu dampak yang diberikan itu apa. Pada saat makan dengan distraksi, makan dengan tanpa jadwal, makan yang terus-terusan dikasih, dan demikian seterusnya. Sehingga karena mereka tidak aware bagaimana dampaknya, jadinya lebih pendek nih pikirannya. Pokoknya yang penting anak gue makan. Terserah deh Iya, ke belakangnya gimana. Tidak berpikir panjang untuk dampak ke depannya seperti apa. Nah inilah yang harus ditingkatkan lagi awarenessnya, bahwa ternyata itu tuh sangat berhubungan. Ini yakin nih nanti yang komen di YouTube bakal ada lagi yang komen nih, terserah mau feeding rule, pokoknya anak gue makan. Itu makan cuma teori. Padahal sebetulnya teori dari literatur itu kan tentu dibuat berdasarkan penelitian dari banyak orang, di mana kemampuan makan itu akan sangat dilatih, sinyal lapar dan kenyang juga akan sangat dilatih dengan penerapan aturan makan. Jadi bukan hanya sekedar teori, memang untuk anak bisa makan dengan baik, fokus makan dengan baik, ya biasakan dengan menerapkan aturan makan. Kalau dari kecil tidak dibiasakan, kayaknya memang akan agak sulit. Makanya mumpung nih ibu-ibu yang masih punya anak kecil yang baru mulai makan, belum dibiasakan tanpa aturan makan, ya mulailah terapkan aturan makan. Kalau sudah terlanjur gimana? Ya udah langsung di stop, memang pasti akan tantrum. Tapi tidak akan selama itu. Paling 2-3 minggu dia akan sudah mulai terbiasa. Aku penasaran dok. Ini kalau aku penasaran berarti banyak hal yang ingin aku gali ya. Boleh gas. Dari POV orang-orang yang mungkin belum menikah. Let's say dia belum menikah, terus dia menentukan kapan dia menikah, tapi dari sebelum dia nikah itu dia udah ngebahas tentang nanti kalau kita punya anak harus seperti ini gitu. Nah, aku masuk ke POV mereka dulu gitu. Apa yang harus kita bahas atau apa yang awareness yang ingin dokter share ke teman-teman yang belum menikah di luar sana, yang ingin bangun keluarga lebih sehat, yang mungkin bisa mencegah hal-hal yang tak ingin terduga, apakah dari POV si calon ibunya jangan makan makanan ini, atau bapak jangan ngerokok, atau apapun itu yang cocok sekali untuk dokter share kepada teman-teman di sana yang belum menikah. Mungkin yang pertama adalah tanyakan dulu, samakan dulu persepsi terkait vaksin. Karena banyak ya sekarang yang anti vaksin nih, yang tidak setuju anaknya divaksin. Ibunya pengen anaknya divaksin tapi bapaknya nggak mau. Akhirnya berantem, banyak banget loh pasien yang kayak gitu sekarang. Akhirnya berantem, tapi kemudian ujung-ujungnya ya udah deh, ada salah satu yang mengalah. Ibunya yang kebanyakan mengalah, nggak ikut jadi divaksin. Padahal vaksin itu penting sekali ya untuk menjaga kesehatan. Jadi dari awal samain dulu persepsinya. Menurut pasangan atau calon pasangan, vaksin itu penting atau enggak? Itu menurut yang paling penting. Yang kedua, mungkin bisa di screening terlebih dahulu apakah ada penyakit-penyakit genetik, misalnya talasemia gitu ya. Karena bisa jadi karier, dicek terlebih dahulu. Kalau misalnya ternyata ada penyakit atau kelainan genetik, itu sebaiknya di konseling terlebih dahulu, ikut konseling lah. Ada konseling genetik, harus apa yang dilakukan. Kemudian kebiasaan-kebiasaan merokok sebaiknya juga ya mungkin bisa dipertimbangkan lagi, apakah nanti pada saat punya anak merokoknya akan berhenti.
kalau misalnya tidak berhenti, terus gimana? Ada kesepakatan nggak? Misalnya kamu ngerokok kalau lagi di luar kota aja, atau ya pokoknya begitu bayi lahir benar-benar stop untuk merokok. Karena perokok pasif juga resikonya sangat tinggi untuk kesehatan, apalagi kalau bayi ya, karena daya tahan tubuhnya masih sangat lemah gitu. Itu adalah beberapa hal yang sepertinya sepele, kayaknya gak penting-penting amat diomongin sekarang gitu ya. Tapi kalau sudah menikah dan itu ternyata tidak satu suara, itu bisa membahayakan sih menurut saya. Itu kalau konteks sebelum menikah. Nah sekarang let's say dia udah menikah nih. Dia udah menikah, kemudian hamil nih. Apa yang harus dibahas dok dari POV suami dan istri ini? Bisa jadi kalau konteksnya rokok udah umum gitu ya. Tapi apa hal menarik lain yang bisa dokter share? Kalau pada saat hamil bisa didiskusikan bagaimana kontrol kandungannya. Kontrol kandungannya apakah suami harus ikut? Ada kan ya kontrol kandungan yang suaminya nggak mau ikut, udah istrinya aja, misalnya gitu. Kemudian harus satu suara juga. Ini kira-kira nanti persalinannya mau persalinan per vaginam kah atau persalinan SC kah? Jangan sampai suaminya misalnya kekeh harus per vaginam, istrinya maunya SC gitu. Kalau misalnya keduanya mementingkan yang mana aja yang terbaik tentu per vaginam. Tapi kadang ada beberapa indikasi medis yang membuat persalinannya itu harus dilakukan secara SC. Kalau itu beda lagi ya. Tapi kan ada orang tua yang dari awal tuh sudah punya cita-cita, aku takut melahirkan per vaginam, maunya SC. Tapi suaminya, pasangannya nggak mau. Itu juga harus disamakan dulu nih persepsinya seperti apa, didiskusikan. Kemudian terkait nutrisi. Karena nutrisi ibu hamil itu juga termasuk dalam 1000 hari pertama. Bagaimana, apakah nutrisi yang diberikan itu bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik, suaminya bisa menyediakan akses ke pangan yang nutrisi lengkap seimbang atau tidak, itu juga harus dibicarakan. Nanti pada saat bayinya lahir, ini juga panjang lagi nih diskusinya. Bagaimana ASI-nya, bagaimana kalau misalnya nanti ternyata butuh susu formula, bagaimana pada saat MPASI, akan banyak sekali pilihan-pilihan yang tentu harus dibuat oleh keduanya. Tentu ya, karena yang buat anaknya kan gak cuma satu ya, gak cuma ibunya aja tapi ayahnya juga. Didiskusikan bersama-sama sampai satu suara, itu penting sih. Dan di fase hamil itu harusnya ibu itu harus less stress ya, jangan sampai dia stres parah gitu ya. Sebaiknya. Dan kalau dia stres, dampaknya ini itu apakah langsung atau kemudian berproses atau seperti apa dok? Aku penasaran. Pada saat ibu hamil stres pastinya juga akan berdampak ke kandungannya. Kenapa? Karena pada saat ibu stres dia kan pasti mulai dari gak nafsu makan, kemudian dia juga pasti jadi kurang tidur dan lain sebagainya. Ini semua mempengaruhi ke janin juga gitu. Jadi ya memang sebaiknya jangan stres. Dan umumnya bukan hanya pada ibu hamil sebetulnya, sebaiknya ya semua ibu juga jangan stres kan, karena itu akan mempengaruhi bagaimana cara dia membersamai, mengasuh, merawat anaknya. Kalau ibunya stres, otomatis anaknya juga pasti akan ikut stres. Makanya banyak sekali kan ibu-ibu yang pengen sekali sempurna, pengen perfect gitu ya. Padahal sebetulnya kita harus menyadari bahwa manusia itu gak ada yang sempurna, gak ada ibu yang sempurna. Jadi lebih baik jadilah ibu yang bahagia, karena anak-anak itu lebih butuh ibu yang bahagia daripada ibu yang sempurna gitu. Oh itu bagus tuh. Yeah. Satu kata kunci ya, bahagia ya. Tapi itu kan juga harus diperankan oleh si ayahnya gitu ya. Kayak permainan peran itu gak cuma dari POV ibu dan anak, bagaimana ayah nge-treat ibunya atau istrinya juga sangat bermain gitu. Betul. Apa yang harus didengar oleh ayah-ayah atau calon ayah di sini dok? Kita tuh nggak bisa memungkiri bahwa kita hidup di era dimana apapun itu salah ibu. Anak sakit, ibunya yang salah. Anak jatuh yang ditanya pertama, mana ibunya? Padahal kan orang tua kan nggak cuma ibu ya, ada ayahnya juga. Apa-apa semuanya yang disalahkan adalah ibunya. Sebetulnya tanpa disalahkan, ibu tuh sudah menyalahkan diri sendiri sedemikian hebatnya. Jadi tidak perlu lagi lah untuk disalahkan. Nah, ingat bahwa it takes a village to raise a child. Kita butuh banyak support system untuk membesarkan seorang anak. Bukan hanya tanggung jawab semata-mata dari ibunya. Ayahnya pun juga demikian.
kadang yang sering ditemui adalah ayahnya ini takut salah, takut diomelin nih sama istrinya. Kalau misalnya ternyata salah makein baju anak misalnya, atau salah ngasih makan anak. Nggak masalah, tapi setidaknya ayah ini bisa mendukung ibunya. Misalnya pada saat ibunya memasak MPASI, mungkin menawarkan diri yang nyuci-nyuci piringnya dan lainnya ayahnya deh. Atau misalnya yang paling simple, nawarkan me time untuk istrinya. Oh gitu. Seru Itu ya? sesimpel itu, tapi itu sangat penting. Kenapa? Ibu itu seringkali burn out. Ya. Karena pekerjaannya tidak pernah berhenti, apalagi disalahkan ke sini ke sana gitu ya. Dia butuh me time, tapi kalau mau menyempatkan me time ada perasaan bersalah. Kok aku ninggalin anak ya? Apakah aku ibu yang jahat? Apakah aku bersalah? Ini tentu harus didukung oleh suami. Jangan lupa bahwa samalah kayak pramugari di pesawat yang selalu bilang kalau ada musibah atau ada kejadian yang tidak diinginkan, masker oksigen jatuh, taruh dulu masker oksigennya buat kamu, baru kamu bisa take care of others gitu. Ya sama, pastikan ibu ini merawat diri, membahagiakan diri terlebih dahulu dengan baik, baru dia bisa merawat dan membahagiakan orang lain termasuk suami dan juga anaknya. Me time itu nggak harus mahal-mahal, nggak harus keluar negeri ke Korea gitu ya, nggak perlu sebetulnya. Ke Bali Kadang aja, ke Bali ya. nggak perlu sampai ke Bali juga. Kadang sesimpel bisa mandi air hangat 10 menit tanpa ada gangguan, tanpa ada tangisan, tanpa ada ketukan di pintu kamar mandi, itu cukup. Sesimpel itu. Jadi tapi kadang terlupakan karena Iya. saking simpelnya Iya, gitu. iya. Tawarkan untuk me time, atau kalau misalnya ibunya mau nyalon, bapaknya dulu deh yang handle anaknya. Itu juga penting. Kenapa ada muncul rasa bersalah itu ya, Dok? Karena ada yang namanya mom guilt itu tadi. Mom guilt itu memang karena ada ekspektasi dari banyak orang bahwa ibu ini harus nggak pernah salah. Ibu ini pokoknya harus yang paling top, harus yang terbaik. Padahal kan ya nggak, balik lagi nih, nggak ada manusia yang sempurna. Jadi ekspektasi dari orang-orang itu yang nggak akan terpenuhi. Makanya jangan berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang yang bilang bahwa ibu harus sempurna, karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Makanya pada saat ibu melakukan kesalahan, rasa bersalahnya luar biasa. Bahkan ibu tidak melakukan kesalahan pun, semua akan merasa bersalah. Contohnya gini, ibu rumah tangga banyak yang merasa bersalah karena merasa tidak berperan dalam finansial keluarganya. Tapi ibu yang bekerja merasa bersalah juga karena kok kayaknya tidak menyempatkan atau tidak menyediakan waktu yang cukup untuk anaknya. Ibu yang memberikan ASI itu juga akan merasa bersalah, seringkali seperti itu, karena merasa apa benar ya ini sudah cukup ASINya, apa nggak harus yang dikasih susu formula. Ibu yang susu formula juga akan merasa bersalah pada anaknya, kenapa saya nggak bisa ngasih ASI ya. Dan ini akan terus seperti itu, memang sudah dari sananya sepertinya, diperparah dengan komen-komen yang ada dari media sosial. Kalau sekarang mungkin media sosial, kalau dulu dari komen-komen tetangga gitu ya, mesti apapun yang dilakukan oleh ibu itu dikomentarin, disalahkan. Kenapa? Yang ngasih komen itu adalah ibu-ibu itu sendiri itu ya, yang sebetulnya sama-sama mencari validasi dan tidak mendapatkan validasi itu, akhirnya mencari di tempat lain dengan cara menyalahkan orang lain supaya merasa diri sendiri lebih baik dari orang-orang itu. Ini bahaya sih, padahal kan sebetulnya yang war itu adalah kalangan ibu-ibu sendiri yang sama-sama merasa bahwa mereka sama-sama menginginkan jalan yang terbaik untuk anaknya. Semua menginginkan pokoknya yang paling baik, tapi kan kondisi setiap ibu berbeda. Boleh dong jalannya juga berbeda, tapi tetap tujuannya sama sebetulnya, untuk anak-anak pokoknya yang terbaik gitu. Wow, aku terharu sih, maksudnya respect ya buat ibu-ibu yang menonton ini, untuk siapapun yang Semangat, menonton Bu. ini, untuk istri-istri yang menonton ini, dan harusnya jangan sampai rasa bersalah itu bikin kalian semakin ciut ya, dan jangan sampai itu diluapkan ke ibu-ibu yang lainnya gitu. Itu akan sangat berdampak dan berbahaya sekali ya. Tapi overall omongan tentang jadi ibu itu menurut aku memang tidak mudah. Dan semoga orang-orang atau siapapun ibu-ibu nonton sampai di menit ini, kalian harus tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Itu ya, kalian harus mengapresiasi proses saya kalian sampai sekarang gitu. Iya. Dan menurut aku setiap ibu di luar sana tuh pasti punya struggle masing-masing. Mungkin ada ibu yang sedang berjuang untuk garis 2,
ada ibu yang di luar sana masih berjuang dengan anaknya Down syndrome gitu ya. Pokoknya banyak banget perjuangan ibu di luar sana yang mungkin kita ngerasainnya itu pasti berat sekali gitu ya. Apa pesan yang menarik dok, yang dokter Meta bisa share ke ibu-ibu yang nonton ini atau suami-suami atau ayah-ayah yang bisa sharing ini ke istrinya, ke ibunya gitu? Saya yakin semua ibu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Selalu yang terbaik apapun kondisinya, apapun pilihannya. Jangan terlalu mudah menghakimi ibu yang lain karena kita tidak tahu seberapa besar, seberapa berat perjuangannya. Kalau di tengah-tengah perjalanan rasanya lelah, ingin menyerah, itu wajar karena namanya manusia, bukan robot. Gak apa-apa, take your time, istirahat sebentar, tarik nafas dulu sebelum kemudian lanjut lagi. Tapi jangan benar-benar pernah merasa, udah menyerah aja. Karena biar bagaimanapun ada anak yang menganggap ibulah dunianya. Jadi lanjutin terus perjuangannya, memang gak gampang, memang gak mudah, memang sulit karena hadiahnya tuh surga nih janjinya. Kalau hadiahnya kipas angin mungkin gak seberat ini. Jadi lanjutkan perjuangan, jangan menyerah. Kalau banyak komentar-komentar yang mungkin menyakitkan, kalau mungkin julid, stop sampai di ibu aja, jangan diteruskan ke ibu-ibu lainnya. Karena itu akan jadi lingkaran setan yang gak berhenti-berhenti. Semoga banyak yang semakin menyadari bahwa semua ibu itu cuman pengen yang terbaik buat anaknya. Kalau caranya berbeda nggak apa-apa kan? Gitu. Dok, sebelum kita masuk Q&A, aku penasaran dan aku biasanya nanya ini ke beberapa dokter ya Kak. Ada nggak cerita-cerita lucu atau cerita-cerita yang memorable di kepala dokter gitu ketika proses menjadi seorang dokter? Kalau ada, let me know. Ada sih, ada beberapa, tapi mungkin yang aku mau ceritain pada saat jadi koas di bagian kandungan nih, di bagian obgyn, obstetrik dan ginekologi. Nah, pada saat di stase koas tersebut, kami tuh sebagai DM atau dokter muda harus mendampingi ibu-ibu yang persalinannya pervaginam. Di mana kami yang mendampingi sejak bukaan pertama sampai benar-benar lahiran nih. Dan karena itu prosesnya sangat menyakitkan ya. Kadang-kadang udah di tangan kita udah sampai luka-luka. Ya. Bener, dicubit, diperkes, dipijet, apalah segala macam. Nah, suatu hari pernah ada pasien ibu yang sedang proses persalinan. Mungkin karena saking sakitnya, mekanisme dia untuk menenangkan diri adalah dengan berteriak-teriak menyebut nama suaminya. Sebutlah namanya Bambang gitu ya. Nama yang bukan aslinya, nama disamarkan. Bambang, gara-gara kamu nih aku kayak gini, ya Allah Bambang. Sampai pokoknya kata-kata kasar, kamu itu ya aku nyesel, udah gak usah lagi nih yang terakhir Bambang dan lain sebagainya. Sampai akhirnya bayinya lahir, kemudian ibu tadi mengucapkan terima kasih ya Mbak DM sudah ditemani pada saat proses persalinan. Oh iya, saya waktu itu bertugas untuk memanggil suaminya karena waktunya mengazani anaknya. Sebetulnya harusnya saya mengambil suaminya itu adalah dengan nama suami nyonya pasien tersebut. Tapi karena dari bukan satu ya, mohon maaf, saya mendengar nama Bambang. Jadi saya dengan sangat percaya diri memanggil, silakan Pak Bambang untuk masuk ke dalam ruangan. Dipanggil sekali, 2 kali, nggak ada. Tunggu 5 menit, 10 menit, kok bisa nggak ada ya? Akhirnya dipanggil lah dengan nama istrinya, suami nyonya X, silakan masuk. Masuklah dia. Saya sempat ngomel, Pak kemana aja sih Pak? Saya panggilin dari tadi Pak Bambang ini kemana? Kan udah tahu anaknya melahirkan panjang lebar gitu. Terus dia bingung, diam. Mbak DM mohon maaf, nama saya bukan Bambang, nama saya Eko. Loh. Waduh dokter. Terus langsung menyadari sesuatu, langsung oh ya maaf Pak, maksud saya Eko, iya saya salah sebut nama, padahal enggak sebetulnya. Cuman akhirnya setelah selesai proses pengazanan selesai, kembali lagi ke ibunya, ibunya cuma bilang, jangan bilang-bilang ya. Oke siap, rahasia aman di tanganku. Wah, tapi itu oke, ini terlalu detail ya, maksudnya. Tapi jangan bilang itu dalam konteks Pak Eko even nggak tahu. Pada saat Pak Ekonya nggak tahu bahwa yang dia sebutkan adalah Pak Bambang gitu maksudnya. Tapi ternyata nggak tahu itu anaknya siapa kan. Wah, oke. Maaf ya Pak Bambang atau Pak Eko, di sini ini cuma conversation yang
Ya awkward, tapi overall itu cerita yang memorable sekali ya, yang Memorable banget sih. Sampai sekarang masih keinget karena kok bisa ya? tiba-tiba ada yang komen saya Bambangnya gitu ya. Tapi itu Waduh. masa marah, jangan terlalu serius Pak Bambang anyway. Tapi ada nggak cerita ketika itu kan fase jadi dokter muda ya, pas udah kemudian jadi dokter nutrisi anak, itu ada hal menarik nggak sih yang mungkin relate sama yang nonton ini gitu? Ada beberapa kasus yang agak ini nggak tahu ya bikin gregetan atau sedih juga. Jadi pernah ada seorang bayi usianya rasanya masih 11 bulan gitu ya, datang dengan gizi buruk. 11 bulan itu beratnya hanya 3 kilo, bisa kebayang ya? Oke. Segizi buruk itu gitu. Nah kemudian setelah ditangani, diberi resep PKMK, saya minta ibunya untuk datang lagi 2 minggu untuk kontrol. Nah pada saat 2 minggu kemudian kontrol, kaget karena kok nggak masuk sama sekali nih susu yang diberikan, dan ibunya pun juga berganti. Kalau ditanya ke ibunya, waduh saya nggak tahu. Loh gimana? Ya udah deh nggak apa-apa, diedukasi ulang. Jangan lupa sampai dikasih catatan jam segini harus diminum. Kalau udah diminum dicentang. Yap. Nanti 2 minggu lagi datang bawa catatan ya. Oh iya, 2 minggu lagi datang, yang mengantarkan orang yang berbeda lagi. Jadi akhirnya saya bertanya-tanya, ini masuk apa enggak? Aduh saya kurang tahu. Kok kurang tahu aja sih? Ibunya mana? Ibunya yang mana? Ini ibunya apa siapa? Ternyata itu adalah tetangganya. Terus saya bertanya-tanya, loh ibunya mana? Ibunya udah meninggal. Ibunya udah meninggal sehingga yang setiap 2 minggu datang mengantarkan itu digilir di anggota PKK di RT tersebut. Akhirnya saya tanya, bapaknya kemana? Bapaknya lagi sibuk dengan istri keempatnya katanya gitu. Anaknya juga ada banyak. Dan kemudian saya tanya, loh terus ini yang mengasuh anak ini siapa? Jadi memang digilir. Itu sedih banget rasanya, apalagi karena saya tahu kemudian ceritanya bahwa si bapak ini punya anak 7 kalau nggak salah ya, dari 4 istri, di mana semuanya juga sebetulnya nggak beda jauh kondisinya dengan anak ini. Tapi dia memutuskan untuk terus punya anak, tapi tidak punya waktu untuk merawat dan mengasuhnya. Sedih banget sih waktu itu. Gak membaik sampai terakhir, akhirnya sempat lapor dinsos segala. Entah apalah yang kemudian dilakukan, tapi setelah itu udah gak pernah kontrol lagi. Itu berkesan banget karena merasa ini bikin gregetan sih. Kenapa kok memutuskan untuk menikah lagi, punya anak lagi, padahal yang ini aja nggak di ini gitu loh. Apakah benar anak itu tanggung jawab, Dok? Iyalah, anak itu amanah. Amanah. Karena anak itu merupakan titipan dari Yang Maha Kuasa tentunya, dan kita sebagai orang tua karena itu adalah amanah ya kita punya tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik untuk anak kita, untuk membesarkan, mengasuh, merawat. Karena kembali lagi itu kan hanya titipan, bukan semata-mata gimana mau kita, tapi ya yang terbaik yang kita bisa lakukan. Bukan kepemilikan 100% sehingga kita ingin mengontrol dia selamanya. Betul, ini termasuk salah satu edukasi yang seringkali saya berikan pada orang-orang yang anti vaksin nih. Kan anak-anak saya, terserah saya dong mau divaksin atau enggak. Saya selalu bilang bahwa imunisasi itu 100% adalah hak anak. Sebagai orang yang dititipi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita berhak pada anak ini wajib untuk memenuhi haknya, yaitu memberikan imunisasi. Kalau misalnya ragu-ragu bagaimana dengan efek samping dan lain sebagainya, kan Allah juga sendiri udah bilang ya, serahkan sesuatu pada ahlinya. Coba tanyakan kepada ahlinya, apakah memang itu membahayakan, apakah itu memang nantinya bisa berefek samping yang akhirnya kemudian jadi efek negatif di kemudian hari dan lain sebagainya. 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas, Dok. Pertanyaan pertama dari Sojin Ayu. Dia nanya, apakah kesehatan mental aku sebagai orang tua itu sangat berpengaruh pada anakku? Karena akhir-akhir ini aku lagi nggak di mood yang bagus. Sangat. Bahkan saat ibu hamil aja, pada saat dia stres, dia akan mempengaruhi janinnya. Karena peningkatan hormon stres seperti kortisol itu akan membuat bayi atau janinnya itu lebih tinggi resikonya untuk terkena gangguan regulasi emosi. Apalagi kalau sudah lahir nih. Kita tahu bahwa bayi itu
dalam hidupnya belajar ya. Dan cara belajar yang paling mudah adalah dengan melihat orang yang paling dekat dengan dia, yaitu orang tuanya. Apabila orang tuanya tidak dapat meregulasi emosi dengan baik, ya anak pun juga akan mencontoh. Selain itu, apabila mental orang tuanya sedang tertekan, lagi nggak mood, lagi depresi, otomatis kemampuan dia untuk merawat, mengasuh juga akan jadi lebih rendah secara signifikan. Karena dia tidak benar-benar maksimal gitu dalam fokusnya untuk mengasuh anak, untuk menstimulasi anak. Jadi memang pasti akan terpengaruh. Anak akan meniru, dan selain dari konteks anak meniru, lingkungan pada saat orang tua burnout kemudian kena mental itu juga akan memengaruhi lingkungan di mana anak dibesarkan. Pertanyaan kedua dok, dari Tara Ashida, dia nanya, Dok, gimana ya cara paling efektif untuk menahan marah versi dokter? Karena aku punya POV pengen nahan marah atau nahan emosi. Nah, pas anakku nakal, aku kadang nggak kekontrol. Langsung berubah jadi Sumala ya Iya, biasanya. iya. Yang pertama adalah tenangkan diri terlebih dahulu. Coba take time dulu, jauhkan dulu misalnya anak ya, tenangkan diri terlebih dahulu, mungkin tarik nafas, pokoknya kita harus tenang dulu. Setelah kita tenang, kita baru bisa berpikir dengan lebih jernih. Nah, kita baru akan mengerti kenapa sih harus marah ke anak. Anak ini kan masih belum tahu apakah dia sudah pernah diberitahu tapi kemudian dia melanggar, atau memang belum pernah diberitahu sama sekali. Pada saat kita emosi dan marah-marah itu kadang kita terlupakan. Biasanya begitu marah-marah, dor, ngelihat anak nangis kita jadi nyesel, kita ikut nangis gitu. Karena tadi terlalu terburu-buru atau terlalu cepat responnya. Makanya sebaiknya tenangkan diri terlebih dahulu. Kalau sudah tenang, bisa berpikir lebih jernih, dipikirkan ini kira-kira mau menegur anak atau memberitahu anak dengan cara yang seperti apa. Sebetulnya menegur atau memberitahu anak dengan cara yang bukan marah-marah itu akan lebih mudah untuk diterima loh sebenarnya. Karena kalau ibunya udah marah-marah, apapun yang diomongin, anaknya udah stres duluan, gak bisa didengarkan dengan baik. Kemarin aku ada nemu konten gini dok, kayak ibunya mungkin baru aja marah tapi nggak direkam ya. Yang direkam itu ketika ibunya ngerekam anaknya, terus ibunya minta maaf gitu. Kayak ibunya minta maaf ke anaknya, maafin mama ya, tadi mama nggak sengaja segala macam. Terus anaknya kayak nangis sambil bilang nggak apa-apa, mama nggak salah gitu-gitu. Lucu banget. Iya itu aku lupa nge-save, tapi aku lewat itu di reels aku. Itu menurut aku cara yang paling efektif untuk si ibu itu mengajarkan anaknya cara berani minta maaf ya. Itu mahal sekali kan cara berani minta maaf. Mungkin pada umumnya cara berterima kasih, tapi cara minta maaf itu dari awal udah penting. Apakah itu yang harus diterapkan oleh banyak ibu-ibu luar sana atau gimana dok? Kalau konteksnya mengajarkan cara meminta maaf boleh, tapi kalau konteksnya itu balik lagi nih, marah-marah dulu kemudian nyesal terus minta maaf. Ya kalau sesekali, namanya manusia ya, kadang emosi gak bisa terkontrol. Tapi sebaiknya jangan dilakukan terus-menerus. Balik lagi, kita coba take time dulu, tenangkan diri terlebih dahulu. Coba dengan pikiran yang jernih, gimana caranya nih ngasih tahu anaknya, itu biasanya akan lebih efektif gitu kan dibandingkan dengan marah-marah minta maaf, marah-marah minta maaf. Akan ada di satu titik pada saat ibunya marah, udah nggak di ini lagi sama anak, ya udah nggak didengerin lagi, karena kan bentar lagi nangis minta maaf lagi. Ya. Ya juga ya. Iya, tapi kalau misalnya momen dimana kita baru sekali dua kali, kayaknya efektif sekali cara minta maaf, dan maaf sebenarnya refleksi dong. Betul. Iya. Pertanyaan ketiga dong. Dari Alifa Ajri Lukmanul Hakim. Dia nanya, apakah berat badan anak itu sangat dipengaruhi oleh makanan yang dia konsumsi? Karena aku kasih junk food ke anakku selama ini, baru dia naik berat badan. Tapi pas aku ngasih makanan sehat kayak sayur, dia malah kabur. Mungkin dari kacamata aku memparafrasekan pertanyaan dia, yaitu kalau junk food, let's say kita masih kasih ayam goreng, kentang-kentang dan lain-lain, dia mau makan dan berat badan naik gitu. Mungkin tuh apakah lebih solutif daripada kita kasih makanan yang bergizi tapi dia malah kabur terus dan berat badannya malah turun. Nah gimana tuh dok? Itu kayak bergaining gitu loh. Bingung ya gitu. Kita harus tahu dulu nih usianya. Karena pada dasarnya kebutuhan nutrisi anak itu tergantung dengan usia. Misalnya pada saat MPASI dia butuh lemak yang tinggi. 30-45% dari kebutuhan kalori harus dari lemak yang tinggi. Jadi misalnya makanan yang diberikan yang
bersantan-santan, itu nggak masalah karena memang itulah yang dibutuhkan. Tapi selepas dari MPASI, kebutuhan lemaknya sudah mulai menurun nih. Nggak sampai lagi 30-45%, kadang cuma 25 sampai kurang dari 30% aja. Kita juga perlu mencari kira-kira makanan mana yang dibutuhkan dengan baik tapi tetap seimbang. Junk food itu seringkali tidak seimbang. Selain tinggi kadar gula, garam dan juga lemak transnya, seringkali tidak mengandung sumber karbohidrat yang seimbang, protein hewaninya juga misalnya mungkin kurang, kemudian sayur atau buahnya juga pasti sangat kurang. Jadi kalau untuk sesekali sebetulnya nggak masalah ya, nggak mungkin sekali dikasih junk food langsung stunting gitu, enggak. Sekali dikasih junk food langsung obesitas gitu, enggak. Tapi kalau konteksnya setiap hari diberikan junk food, itu juga hati-hati, berbahaya. Ingat yang namanya malnutrisi itu bukan hanya berupa undernutrition seperti stunting, tapi juga overnutrition seperti overweight dan obesitas. Itu juga masuk ke dalam sama-sama malnutrisi. Intinya malnutrisi itu adalah tidak seimbang. Kalau diberikan junk food yang tidak seimbang, bisa malnutrisi juga dengan berbagai macam dampak negatifnya. Kalau diberikan makanan sehat tapi anaknya nggak mau makan sama sekali, juga bisa beresiko kekurangan nutrisi karena kan nggak masuk nih makanannya. Makanya sebaiknya perkenalkan anak makanan yang sehat dari awal. Karena tadi tuh ya ada neofobia dan lain sebagainya, pola makan dibentuk dari awal. Kalau anak sudah terbiasa dengan itu akan lebih mudah mengikuti polanya. Mau memberikan junk food nggak masalah sesekali, ada batasnya. Nggak langsung sekali dikasih langsung obesitas, nggak gitu juga. Tapi kalau konteksnya terus tiap hari, nggak pernah diselingi, pokoknya benar-benar junk food terus, itu juga hati-hati. Jadinya benar-benar tidak seimbang. Iya, aku jujur baru tahu Dok bahwa malnutrisi itu ternyata nggak cuma sekedar kekurangan makanan. Iya, bisa over juga. Iya baru tahu. Karena ada studi kasus dari temennya aku masih ingat pas masa kami masih SMP gitu ya. Dia tuh makan banyak banget. Dia mungkin konteksnya bisa obesitas ya, makan banyak banget. Terus orang tuanya malah ajarin dia berpuasa gitu. Tadi dia non muslim, tapi dia diajarin untuk berpuasa gitu. Tapi apakah itu solutif menurut dokter? Untuk dia lebih aware terhadap menahan hawa nafsu terhadap makan mungkin misalnya, atau ada cara efektif lain untuk menghadapi fase malnutrisi tapi berlebihan makan. Berlebihan makan. Oke, ini konteksnya pada anak SMP berarti ya contohnya. Ini studi kasus teman aku, tapi kalau ditarik balik bisa TK, SD gitu boleh. Secara umum. Yang penting adalah nutrisi yang lengkap seimbang, aktivitas fisik jangan lupa. Anak juga perlu aktivitas fisik. Puasa tapi dia nggak melakukan aktivitas fisik juga hasilnya tidak akan termaintain dengan baik gitu. Kemudian juga batasi screen time. Screen time yang tinggi ternyata ini berhubungan dengan peningkatan risiko obesitas. Kenapa? Pada saat dia main gadget atau pada saat dia nonton YouTubean, sinar blue light itu akan mengganggu siklus tidurnya dia. Tidurnya jadi menurun kualitasnya, di mana kualitas tidur yang menurun ini meninggikan atau meningkatkan risiko obesitas. Apalagi kalau screen time itu biasanya sambil ngemil, minum yang manis untuk merasa leisure. Dan screen time ini juga mengurangi aktivitas fisik karena waktunya jadi sedentary nih, dia santai-santai aja. Itu semuanya saling berkaitan, ditambah juga dengan ya perbaiki dulu pola makannya. Seandainya dia makan junk food, makannya banyak sekali, terus puasa pada saat buka makannya tetap banyak gitu, mungkin beratnya masih bisa turun karena dia ada defisit kalori dari seharian. Tapi kalau dengan pola makan yang sama seperti itu, emang dia mau puasa berapa tahun, seumur hidupnya kah? Iya, bisa jadi ya. Sama satu lagi Dok, ketika kita banyak opsi kan, let's say toples di rumah itu penuh makanan manis-manis, kan anak-anak itu nggak ada opsi lain ya, apa yang dilihat bisa langsung dimakan. Itu juga jadi salah satu cara untuk atau solusi dari malnutrisi yang berlebihan tadi kan. Iya, jadi pastikan bahwa di rumah itu disediakan makanan yang sehat. Ada buah, pastikan selalu. Kalau lebaran sesekali makan manis ada banyak gitu, nggak masalah. It's okay kalau cuma sesekali, tapi bukan yang setiap hari juga. Kalau anak sudah terbiasa makan harus yang manis-manis, yang tinggi kalori, yang junk food, ya pola makannya akan seperti itu terus. Dok, terima kasih banyak Dok udah sore bu kelas. Sama-sama. Dan izinkan aku menanyakan ini dan menodong ini Dok. Ya. The worst advice yang pernah Dokter Meta terima. Ini as a mother atau as a doctor nih? Boleh dua, boleh mungkin dari dokter dulu, baru mother. Kalau sebagai dokter, kebetulan karena saya aktif sebagai dokter yang mengedukasi di media sosial, pernah mendapatkan nasihat
dan bukan dari hanya satu orang gitu ya, Yeah. dari beberapa orang yang bilang bahwa Matt, kalau lu mau didengar pada saat edukasi di media sosial harus sensasional, harus viral terlebih dahulu. Nggak apa-apa menggok-menggok, belok-belok sedikit dari kode etik yang terselubung tipis-tipis aja. Yang penting viral dulu. Kalau kamu udah viral, edukasimu akan jauh lebih didengar. Itu menurut saya worst advice banget sih, karena jujur pada saat kita mengedukasi di media sosial, maka ada tanggung jawab yang kita emban nih. Ya. Sebagai seseorang yang punya kompetensi ilmu dan harus mempertanggungjawabkan hal tersebut, tentu tidak boleh atau tidak bisa apabila hal tersebut dipengaruhi oleh konflik kepentingan. Konflik kepentingan misalnya ada brand yang sponsor, tapi tipis-tipis aja, soft selling misalnya, itu jelas tidak bisa. Jadi kode etik kedokteran pun juga tidak boleh sebetulnya. Atau misalnya gini, biar viral bikin yang clickbait, yang sensasional aja, contohnya tinggal bilang makan telur setiap hari bahaya. Orang udah heboh, padahal setelah dibahas, diulik-ulik, ujungnya kalau anaknya alergi, contohnya demikian. Masalahnya kemampuan literasi orang Indonesia, span attention-nya juga tidak terlalu panjang. Kadang yang mereka mudah terima adalah yang sepotong-sepotong. Iya, 30 detik awal gitu ya. Betul, itu bisa sangat menyesatkan dan membahayakan karena biasanya mereka jadi reaktif. Oh gitu, di-share kemana-mana tanpa ada yang membaca terakhirnya seperti apa. Niatan saya yang mau edukasi itu sebetulnya untuk membagikan ilmu supaya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Semoga kelak suatu waktu bisa jadi amalan yang terputus gitu ya. Malah jadi dosa yang tak terputus tuh kalau tersebar-sebar terus. Itu sih kayaknya kalau sebagai dokter. Tapi kalau sebagai ibu, pernah ada yang bilang gak perlulah ngikutin ilmu yang aneh-aneh. Pakai ilmu ibu-ibu zaman dulu aja, toh buktinya anak-anaknya juga sehat-sehat aja dan hidup-hidup aja sampai sekarang. Konteksnya kalau anak umur 1 bulan nangis terus, kasih pisang aja, gak apa-apa kok. Itu worst advice juga. Kenapa? Namanya ilmu pengetahuan kan terus berkembang. Tentu tidak bisa disamakan, apalagi dengan era saat ini ya, dimana mencari informasi, akses tuh wah gampang banget dan cepat banget. Masa masih bisa disamakan dengan berpuluh-puluh tahun yang lalu, dimana akses informasi nggak ada gitu. Itu sih worst advice-nya. Wow, itu bagus banget. Versi 1 dan kedua menurut aku memang pertama kali aku dengar di Suara Berkelas. But anyway, terima kasih banyak Dr. Beta sudah main ke Suara Berkelas, dan semoga obrolan kita hari ini itu berdampak banget ke teman-teman dan ibu-ibu di luar sana. Amin. Sehat terus dok, terima kasih semuanya.